Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Intan Renata selaku dosen mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan tentang HIV dan AIDS pada ibu hamil. Yang beranggotakan saya sendiri Alfira Fimelia Wafa, Malika Nurul Silmi, Adira, Siti Mariam, Sri Dewi Asih, Rizka Widianti, dan Ayu Fitriani. Definisi HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus sitopatik dari famili retrovirus yang terintegrasi dalam material genetik pada sejumlah besar sel, merubah proviral DNA dan encoding struktur regulasi dan aksesori protein pada sel. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah penyakit defisiensi imun yang sangat berat atau biasa disebut sebagai stadium lanjut atau akhir dari infeksi kronis oleh HIV. Next. Yang selanjutnya, tanda dan gejala HIV atau AIDS. Menurut kriteria WHO, klasifikasi gejala klinis HIV atau AIDS untuk penderita dewasa dibagi menjadi dua, yaitu gejala mayor dan minor. Yang pertama, gejala mayor. Gejala awal yang ditemukan adalah demam, keluhan nyeri sendi, pembesaran kelenjar getah bening, dan gejala hampir sama dengan influenza atau mononukleus. Stadium tanpa gejala pada orang yang terinfeksi HIV, penderita terlihat sehat namun sebagai sumber penularan. Yang selanjutnya, gejala minor atau stadium AIDS. Di saat infeksi HIV menjadi AIDS bervariasi 1-5 tahun dari pertama penentuan kondisi AIDS. Akan terdapat gejala infeksi oportunistik yang paling umum adalah pneumocystis carini atau PCC, pneumonia interstisial yang disebabkan suatu protozoa. Infeksi lain termasuk meningitis, candidiasis, cytomegalovirus, mikrobakterial, dan atipikal. Yang selanjutnya, diagnosis HIV. Diagnosis laboratorium infeksi HIV tergantung pada penemuan antibodi anti-HIV dan deteksi HIV atau salah satu komponennya. Next. Yang selanjutnya ada dampak infeksi HIV atau AIDS pada anak dan ibu. Yang pertama, dampak pada anak. Gangguan tumbuh kembang, kematian meningkat, penyakit seumur hidup, isu kepatuhan berobat, stigma sosial. Yang kedua, dampak pada ibu. Yang pertama ada stigma sosial, yang kedua ada kematian meningkat. Selanjutnya, mekanisme penularan HIV dari ibu ke janin. Pembunuhan HIV dari ibu ke bayi berasal dari sumber infeksi, yaitu meliputi darah ibu, plasenta, cairan amnion, sekresi servikovaginal, dan ASI. Penularan infeksi HIV yang melewati plasenta saat persalinan dan ASI akan masuk ke tubuh janin melalui rute sirkulasi umbilisikal, kulit, mukosa, membran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Baik, selanjutnya faktor obstetrik. Yang pertama yaitu kelahiran pervaginan atau VS sektio kaisarea atau disebut juga dengan SC, yaitu operasi sesar adalah salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen atau laparotomi dan uterus atau histerotomi. Selanjutnya, ketuban pecah dini yang terbengkalai atau tidak segera ditangani. Selanjutnya, perdarahan intrapartum atau kala 2. Selanjutnya, pada korioamnionitis.
Ini disebut suatu kondisi infeksi bakteri yang terjadi sebelum atau saat persalinan. Selanjutnya, prosedur invasif. Misal pada episiotomi, forceps, atau vakum. Selanjutnya, next. Pada faktor maternal viral load merupakan faktor terpenting terutama terjadi pada awal infeksi dan pada fase AIDS. Risiko tertinggi terjadi ketika terinfeksi sewaktu hamil tua atau menyusui dan wanita hamil dengan gejala AIDS. Apa itu tes viral load? Yaitu tes untuk mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Selanjutnya, pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, transfusi darah. Memastikan bahwa darah yang dipakai untuk transfusi tidak tercemar HIV. Yang kedua, alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit, desinfeksi atau membersihkan alat-alat seperti jarum, alat cukur, alat tusuk untuk tindik, dan lain-lain dengan pemanasan atau larutan disinfektan. Next. Dan yang terakhir, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual, sehingga pencegahan AIDS perlu difokuskan pada hubungan seksual. Selanjutnya ada penata laksanaan menurut WHO, upaya mengurangi penyakit HIV/AIDS melalui program penanggulangannya AIDS di Indonesia yang terdiri dari 4 pilar, semuanya menuju pada paradigma zero new infection, zero AIDS related dan discrimination. 4 pilar tersebut adalah zero. Yang pertama ada pencegahan atau prevention, yang meliputi pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual dan alat suntik, pencegahan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, pencegahan HIV dari ibu ke bayi. Yang kedua ada perawatan, dukungan dan pengobatan atau disebut PDP, yang meliputi penguatan dan pengembangan layanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan antiretroviral, dan dukungan. Selanjutnya ada mitigasi, yaitu pencegahan berupa dukungan fisikosio-ekonomi. Dan yang keempat ada penciptaan lingkungan yang kondusif melalui penguatan kelembagaan dan manajemen program, serta penyelarasan kebijakan. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada stadium 1. Pada stadium ini, penampilan atau dikenal aktivitas fisik skala 1 biasanya asimptomatik ditandai dengan aktivitas yang masih normal, disertai persisten generalized lymphadenopathy atau PGL, pembesaran getah bening. Stadium 2, penampilan atau dikenal aktivitas fisik skala 2 ditandai dengan penurunan berat badan, kurang dari 10% yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu juga terjadi infeksi saluran pernafasan yang berulang-ulang seperti sinusitis, bronkitis, otitis, media, dan faringitis. Dan stadium ketiga, pada stadium ini aktivitas fisik skala 3 ditandai dengan pasien tampak lemah dan hanya berada di tempat tidur kurang dari 50% per hari dalam bulan terakhir. Penurunan BB kurang lebih 10%, diare kronis kurang dari 1 bulan, anemia dengan kadar hemoglobin kurang 8 gram per dl, neutropenia kurang dari 500 per mm, serta trombositopenia kurang
dari 50.000 per mm dan lebih dari 1 bulan yang tidak dapat dijelaskan. Yang terakhir ada stadium 4. Pada stadium ini, tanda klinis pada stadium sebelumnya masih ditemukan seperti sindrom penurunan BB, pneumonia berulang, kandidasi esophagus, TB ekstrapulmoner, sarkoma Kaposi, dan enselopati HIV. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai HIV atau AIDS pada ibu hamil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.